Dari kita, untuk kita, bersama Kesma. Hai Sobat Mekanik, kembali lagi nih di Kesma Podcast, yang dimana acara ini merupakan program kerja dari Kesma Himpunan Mahasiswa Perancangan Mekanik. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang tentunya ada di benak kalian, para mahasiswa maupun calon mahasiswa, yaitu beasiswa unggulan. Jadi teman-teman, kenapa sih kita harus mengangkat tentang beasiswa unggulan? Pastinya beasiswa ini bukan sekedar untuk kalian menunjang akademik kalian, tetapi bisa menjadi penambah pengalaman, juga bisa kalian itu mengeksplor diri kalian masing-masing. Nah, sebelum kita berbincang lama-lama, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, namaku Diana Tasya Rusnadi, mahasiswa Rekayasa Perancangan Mekanik tahun 2024. Yang dimana aku juga sama seperti kalian teman-teman, yang dimana aku tuh masih bingung tentang bagaimana sih aku mengeksplor ke dunia kampus ini dengan tidak memikirkan masalah beasiswa ataupun finansial. Jadi di sini aku tuh udah ngundang tamu yang dimana nantinya kita tuh sama-sama gali tips, sama-sama gali cerita, insight langsung dari beliau. Supaya bukan sekedar teori doang, boleh nggak sih langsung kita lirik pemateri kita yang pastinya keren banget. Halo Kak, boleh perkenalkan terlebih dahulu? Oke, halo Dian. Mungkin aku akan menyapa para teman-teman dulu ya. Kenalin teman-teman, nama aku Korl Anam. Aku dari Teknik Lingkungan angkatan 2023. Nah, di sini kita akan ngobrol beberapa menit ke depan seputar beasiswa unggulan. So, ketika teman-teman punya pertanyaan, nanti langsung sampein aja, aku bakal jawab, aku bakal breakdown terkait beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan. Oke Kak Anam, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Berarti kita bisa nih nanti ngobrol-ngobrol seputar beasiswa unggulan. Pasti bisa dong. Nah, Kak Anam semangat nggak sih untuk sharing-sharing ke mahasiswa yang lagi nonton gitu? Semangat banget, jadi aku nggak sabar ingin nyampaikan terkait beberapa informasi atau beberapa pengalamanku buat teman-teman. Jadi nanti buat teman-teman yang ingin daftar beasiswa di kedepannya, nanti tonton aja dan pahami banget apa yang aku sampaikan, karena nanti pasti itu bakal bermanfaat banget, Dian. Oke, terima kasih nih Kak Anam atas semangatnya. Kayaknya karena Kak Anam udah semangat, boleh nggak sih kita langsung masuk ke pertanyaan pertama? Boleh? Mengenai beasiswa unggulan, Kak Anam sendiri tahu informasi dari mana sih Kak tentang beasiswa unggulan ini? Terkait informasi, sebenarnya banyak yang aku dapatkan buat dapat informasi beasiswa. Jadi waktu di SMA, aku membuat semacam kelompok untuk mencari beasiswa. Jadi aku sama teman-teman tuh bikin grup bareng-bareng, kita bakal daftar beasiswa. Dan dari situ kita sharing-sharing beberapa informasi beasiswa. Terus aku juga lewat sosial media, utamanya Instagram, di channel dari Kemendikbud, kemudian dari swasta atau lain sebagainya, aku cari beasiswa. Karena di sosial media tuh salah satu announcement, pengumuman dari beasiswa. Selain itu aku juga langsung ke web Kemendikbud resmi buat nyari informasi beasiswa. Seperti itu, Dian. Teman sendiri ini, Kak Anam itu ketemu saat di bangku SMA atau di bangku kuliah gitu. Jadi nyari bareng-bareng gitu. Oke, karena kebetulan aku di kuliah itu udah dapat beasiswa. Jadi aku temennya tuh waktu teman SMA. Jadi waktu kita kelas 12 akhir, kita bikin grup bareng-bareng nih. Kita mau daftar di mana, kemudian mau cari beasiswa atau enggak lah, dari situ, Dian. Nah, Kak Anam sendiri itu beasiswa unggulan ini adalah beasiswa yang pertama kali di-apply kah? Atau Kak Anam udah pernah gitu meng-apply beasiswa sebelumnya gitu? Kalau buat pendaftaran, sebenarnya baru di beasiswa unggulan. Tetapi untuk beasiswa lain sebenarnya aku juga nyiapkan berkas. Tapi beberapa berkas tuh nggak sempat aku siapin karena emang ada yang perlu dia berkasnya cukup sulit birokrasinya. Jadi yang udah kedapat tuh beasiswa unggulan. Jadi yang aku sempat daftar tuh beasiswa unggulan aja, Dian. Oke, Kak Anam, bahas-bahas soal berkas nih. Kira-kira itu kan adalah tahap pertama ya dalam pendaftaran. Betul. Nah, Kak Anam tuh ada nggak sih Kak satu berkas yang sulit banget Kak Anam buat gitu? Jadi kayak Kak Anam sempat, apakah pernah karena males mungkin susahnya atau apa gitu? Oke, jadi ini fokus ke beasiswa unggulan ya. Oke, jadi kalau mungkin informasi aja ya teman-teman ya, beasiswa unggulan tuh cuma ada 2 tahap, tahap berkas dan juga tahap wawancara. Ini tahap berkas atau seleksi administrasi. Menurut aku persiapannya nggak terlalu susah karena bisa kita siapkan jauh-jauh hari. Karena biasanya tuh announcement dari beasiswa unggulan tuh sekitar 2 atau enggak 3 minggu. Nah di situ ada yang perlu kita buat semacam esai, kemudian surat rekomendasi, surat
keterangan ujian dan lain sebagainya yang bisa kita siapkan. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan tuh ada 3, esai, surat rekomendasi, dan UKBI. Ini yang perlu kita siapkan jauh-jauh hari, karena itu nggak semalam bisa jadi teman-teman. Itu perlu effort lebih, perlu dikaji, perlu nyari informasi, perlu menghubungi dosen atau bapak ibu guru. Jadi 3 berkas inilah yang menurut aku cukup butuh effort lebih, Dian. Nah Kak, kalau untuk surat rekomendasi ini berarti Kak Anam itu dapat mentoring nggak ya kira-kira dari guru Kak Anam waktu SMA ataupun waktu semasa kuliah? Kalau kebetulan aku daftar waktu SMA, kalau mentoring nggak ada, cuman aku langsung menuju ke dosen buat bertanya secara langsung. Jadi esai yang aku buat, aku konsultasikan dengan ibu guru, kan waktu SMA ibu guru ya. Iya. Nah, gimana ibu kira-kira esai yang saya buat? Nah, dari situlah mentoring secara ringan. Tapi kalau mentoring secara intens di SMA aku nggak ada sih, Dian. Tapi semisalkan kalau waktu itu karena mau ngajuin mentoring secara intens gitu, apakah diperbolehkan? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi nanti balik lagi ke siapa kita mengajukan ya. Kalau dulu kebetulan aku di guru pembimbing lomba, jadi udah cukup deket. Nah, beliau juga kayak menyarankan untuk mendaftar beasiswa. Jadi aku rasa ini juga saran buat teman-teman. Kalau teman-teman ingin meminta surat rekomendasi, cari dosen yang paling dekat. Karena dari situlah nanti komunikasinya akan enak dan Bapak Ibu dosen akan memberikan rekomendasi yang cukup maksimal. Itu sih saran aku. Nah Kak, kalau waktu kita lagi minta surat rekomendasi, itu kira-kira dari dosen tuh ngasih syarat nggak sih? Kamu harus ngerjain ini dulu deh baru aku kasih gitu. Enggak sih menurut aku, balik lagi ke dosennya. Cuman mungkin ketika dosen sama kita nggak kenal, beliau butuh informasi seputar kita. Contohnya karena di surat rekomendasi itu perlu menyajikan bagaimana anak ini berperilaku, anak ini berprestasi dan lain sebagainya. Mungkin kalau Bapak Ibu dosennya belum kenal, kita perlu menyajikan informasi terkait diri kita. Seperti itu sih. Oke, sekarang mungkin aku mau bertanya tentang esai nih Kak. Boleh. Esai di beasiswa unggulan sendiri ini, waktu Kak Anam buat, nyari referensinya itu dari mana gitu, terus berapa lama sih buat esainya, dan apakah ada dari tema-tema yang harus dipastikan, ditentukan, kita buat tuh tema itu dari beasiswa unggulan, atau yaudah kita dibebaskan, yang penting membuat esai gitu. Oke, jadi ini fokus ke esai ya? Iya. Jadi kalau esai beasiswa unggulan itu acuannya di panduan. Jadi langkah pertama teman-teman harus mendownload panduan dan membaca fokusnya di bagian esai. Kemudian kalau terkait tema, dulu kalau tema aku tuh bagaimana peran Indonesia emas di tahun 2045. Itu 2 tahun berturut-turut hampir sama, tetapi pada tahun ini tuh beda. Jadi peran dunia digital terhadap karakter bangsa. Nah mungkin terkait tema ini teman-teman ini sangat gambling banget karena itu waktu announcement panduan baru ada. Tapi aku bisa nyaranin teman-teman bisa lihat tema-tema sebelumnya. Jadi bikin kerangka dulu. Jadi dengan adanya kerangka kan udah siap nih ketika buat esai. Kemudian kalau terkait bikinnya berapa lama, 1 bulan sih dulu aku. Jadi waktu awal banget announcement panduan. Jadi aku langsung memahami esainya. Kemudian aku bikin structure. Kemudian aku pahami, kaitkan dengan departemenku. Dan pelan-pelan merombak dan merevisi seperti itu, Dian. Nah Kak, kalau untuk esai sendiri kan dalam waktu jangka 1 bulan nih ya. Betul. Kesulitan dari pembuatan esai ini apa? Dan ada nggak sih Kak tips buat teman-teman nanti yang mau daftar gitu, kalau buat esai itu harus buat ini, harus nyari ini gitu. Kesulitan ya? Kalau kesulitan tuh pertama terkait malas ya teman-teman ya. Kenapa aku bilang itu kesulitan? Karena ketika udah malas, teman-teman nggak bakal ada niat buat ngerjain esai. Karena esai itu 1.500 kata lah minimal lah. Dan itu butuh effort buat bikin kerangka, kemudian menentukan bagaimana cara kita pola berpikir, kita mengusung sebuah permasalahan, dan kita mengaitkan dengan tema. Aku rasa saran yang aku bisa berikan tuh, ketika teman-teman bikin esai, kaitkan dengan departemen teman-teman. Jadi misal, contoh aku dari teknik lingkungan, aku bakal mengusung permasalahan terkait sampah yang berkaitan dengan Indonesia emas. Jadi, mohon maaf bukan sampah, tapi terkait lingkungan ya. Jadi dari situlah nanti aku bakal dapat permasalahan. Aku kemas semacam sebuah solusi. Solusinya yang realistis. Jadi benar-benar ketika kita kuliah, kita tuh berpikiran bagaimana esai kita ini bakal direalisasikan. Karena beberapa kali aku sempat dengar dari reviewer, esai yang bagus tuh esai yang memberikan solusi secara realistis. Jadi misal, aku ingin menjadi Indonesia emas, tapi solusinya apa? Yeah. Misal membangun PLTSA atau apa. Seperti itu sih. Oke, mengenai rasa males lagi nih Kak Anam. Waktu Kak Anam lagi pengerjaan berkas nih, ada nggak sih rasa males gitu Kak? Rasa malas pasti ada.
Nah, cara kakak mengatasi untuk rasa malas itu gimana? Oke. Karena kebetulan aku nyiapin berkas itu di waktu liburan. Jadi aku lihat teman-teman tuh pada main, pada rekreasi. Nah, di sisi lain aku harus ngerjain esai gini-gini. Itu kan cukup boring gitu ya. Betul. Nah, tapi aku berpikiran bahwa niat awal dulu. Jadi aku pingin kuliah itu gratis, kuliah itu dipermudah, dan kuliah lebih enak lah pokoknya. Jadi dari niatku yang kuat, rasa malas itu pelan-pelan akan terlawan sendiri. Jadi kayak misal aku mau malas mau main, aku berpikiran aku belum selesai, terus beberapa berkasku belum selesai. Jadi dari situlah akan termotivasi. Kemudian yang kedua tuh on progress. Karena meskipun lama buat persiapan berkas sekitar 1 bulan sampai 3 minggu, tapi kalau nggak dicicil itu pasti akan susah, Dian. Jadi dari setiap hari aku nyicil berkas-berkas yang bisa diselesaikan secara langsung. Yang berkaitan dengan birokrasi aku akan jauh-jauh hari mengajukan. Jadi memitigasi ketika mendadak seperti itu sih. Oke, semisalkan nih Kak, kita udah malas. Terus kan kalau habis administrasi ada tahap berikutnya. Kalau kata tadi Kak Anam ada wawancara. Betul. Nah, waktu Kak Anam lagi buat, itu Kak Anam berpikir gak sih kayak langsung down? Aduh, buat lama-lama kayak gini, apalagi 1 bulan, Iya. takutnya gak lolos, terus buat apa gitu? Kalau perasaan itu pasti ada ya, karena kan kita saingannya secara nasional. Jadi seluruh mahasiswa di Indonesia tuh mendaftar beasiswa ini. Kalau rasa pesimis pasti ada, tetapi aku berpikiran coba aja dulu. Karena aku yakin rezeki itu kan nggak ada yang tahu ya. Jadi aku berpikiran peluang aku semua coba, dan dari situlah nanti ketika rezekinya alhamdulillah lanjut, aku bakal nyiapin buat langkah selanjutnya. Jadi yang aku pikirin tuh bukan nanti dapat awarding, tetapi at least aku selesaiin dulu seleksi pertama. Kemudian lolos, nanti aku selesaiin seleksi kedua. Seperti itu sih. Nah, setelah Kak Anam itu lolos berkas administrasi, setelah itu kan ada wawancara ya Betul. Kak? Yang sudah harus disiapin sama teman-teman waktu mau wawancara tuh apa Kak? Oke. Jadi ini fokusnya kita udah lolos berkas, kita Yeah. lanjut ke wawancara. Betul. Kalau dari aku persiapannya itu juga ada range waktunya. Jadi waktu pengumuman seleksi tahap pertama nanti akan keluar jadwal. Jadi dari situlah nanti ada jeda waktu untuk persiapan. Jadi persiapan yang aku lakukan tuh pertama aku melihat beberapa referensi pertanyaan dari tahun lalu. Jadi aku tanya ke awarding sebelumnya, tipe pertanyaan seperti apa sih yang biasanya disampaikan atau diujikan pada tahap wawancara. Jadi aku udah punya list-listnya nih. Dari situlah aku jawab. Dengan adanya suatu materi yang lengkap, pasti akan mempermudah kita dalam tahap wawancara. Betul? Betul banget kan? banget. Nah, dari situlah aku kuasai dulu materinya. Ketika materi udah dapat, aku harus kuasai departemenku. Karena pasti akan keluar apa yang akan Anda lakukan di kuliah, kemudian jurusan kalian tuh seperti apa, kemudian nanti kerja mau di mana. Itu bakal dikeluarin, bakal ditanyakan pada tahap wawancara. Jadi sespesifik itu, bahkan TA pun kalian mau ambil TA apapun ditanyakan. Jadi aku rasa meskipun kalian maba semester 3 atau 5, pertanyaan-pertanyaan itu harus teman-teman siapin, karena itu bakal bantu banget pada tahap wawancara. Kemudian selanjutnya pasti mental ya, Iya. karena kan wawancara kita berhubungan dengan reviewer nggak kita kenal, mental pasti dibutuhkan banget. Kemudian terakhir berdoa sih. Nah Kak Anam, apakah yang udah kita buat nih di administrasi kayak esai ataupun data diri kita itu nantinya akan ditanyakan waktu wawancara, atau ya udah pure pertanyaan-pertanyaan yang akan dikasih secara spontan gitu? Kalau terkait berkas, biasanya ada beberapa yang ditanyakan, ada yang enggak. Karena aku tanya-tanya temanku tuh ada yang tergantung reviewernya sih. Tapi saranku ya balik lagi kuasai berkas yang udah dibuat. Karena esai itu ketika teman-teman nggak menguasai, pasti akan cukup riskan ketika ditanya tapi nggak bisa jawab. Jadi poin pentingnya ya meskipun ditanya atau enggak, teman-teman harus menguasai berkas yang udah dibuat sih. Sama paling beberapa berkas yang udah disubmit seperti perancangan atau apapun prototipe itu kan juga ada di situ ya. Teman-teman juga harus bisa menjelaskan prototipe itu seperti apa, kemudian nanti cara kerjanya bagaimana, apakah sudah hak paten atau enggak, itu juga teman-teman harus kuasai sih. Nah, tadi kan kakak itu sempat mention kalau Kak Anam tuh nanya-nanya awarding sebelumnya. Betul. Itu tuh cara kita dapat koneksi untuk ke awarding sebelumnya itu gimana sih Kak? Apakah kita mencari di sosial media satu-satu gitu? Oke. Jadi ini aku bakal fokus banget di bagian Undip ya. Karena kan teman-teman di sini di Undip tuh ada semacam komunitas beasiswa unggulan di tingkat universitas. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi di situ. Karena di situ akan ada banyak awarding dari tahun-tahun yang
dari tahun-tahun yang udah ada gitu ya di situ. Kemudian itu sangat open banget ketika mau tanya. Nah, kedua teman-teman bisa join di grup Telegram, itu juga ada terkait beasiswa unggulan. Biasanya di situ akan banyak informasi yang disampaikan. Jadi dengan adanya semacam ruang atau tempat itu, aku yakin teman-teman nggak akan ketinggalan informasi sih. Dibandingkan teman-teman diam-diam aja ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita diam, kita nggak ada effort buat prepare, itu pasti akan cukup sulit, rawan untuk ketinggalan informasi. Seperti itu sih. Berarti nih, karena buat teman-teman yang lagi nonton, semisal emang pengen niat buat daftar, itu boleh banget langsung cek-cek di komunitasnya ya Kak. Betul. Oke, berarti Undip ini udah menyediakan. Jadi ingat kata Kak Anam, jangan males ya Kak untuk mencoba atau bertanya-tanya. Nah, ada nggak sih Kak dari pertanyaan-pertanyaan wawancara yang waktu itu Kak Anam mau jawab tapi ragu karena sulit gitu? Oke. Yang tadi aku sampaikan itu terkait departemenku. Jadi karena aku dulu tuh maba, jadi aku nggak tahu nih nanti mau TA apa, mau magang di mana, kemudian mau KP seperti apa. Nah, detik itu tuh aku ditanyakan. Tapi aku langsung berpikir secara cepat, kayak aku nggak ingin seperti tidak mengetahui departemenku. Aku ingin reviewer tuh yakin bahwa aku menguasai departemenku. Jadi aku langsung berpikir, oh lingkungan, aku kaitkan dengan lingkungan. Magang di mana? Ya mungkin dinas lingkungan hidup Jawa Tengah, kemudian Pertamina dan lain sebagainya. Aku keluarin semua di situ. Yang penting ketika ditanya, aku nggak diam aja sih. Itu pertanyaan yang cukup sulit. Tapi ketika teman-teman cepat respon, kritis, dijawab aja nggak apa-apa. Berarti kita tuh harus menguasai dulu departemen kita ya Kak. Betul. Walaupun kita salah jurusan gitu contohnya. Iya. Buat informasi aja, dulu aku juga ngerasa salah jurusan karena dulu aku daftar sosum kemudian lanjut di teknik. Jadi aku harus cepat-cepat adaptif buat gimana menguasai departemenku. Seperti itu sih. Nah Kak, selain tips-tips wawancara yang tadi udah Kak Anam sebutin, ada nggak sih kayak kakak tuh berusaha untuk, kan kakak temennya banyak nih ya, kayak minta doa gitu biar bener-bener wawancaranya berhasil terus lolos gitu. Kalau minta doa ya paling ke teman deket ya, atau mungkin teman seperjuangan yang daftar beasiswa unggulan. betul. Jadi kita bisa ya at least doain ya itu kan hal kecil tapi menurut aku tuh ya dilihatlah oleh pencipta kita. Betul. Dibanding kita diam-diam aja ngeluh-ngeluh, aku rasa hal kecil seperti itu kalau dilakukan pasti akan lebih bagus sih. Betul banget. Jadi kita nggak boleh pesimis ya Betul. Kak. Nah setelah ada wawancara itu berarti langsung masuk ke tahap pengumuman ya Kak. Betul. Nah di antara dua tahap tadi, administrasi dan wawancara, Kak Anam tuh yang paling sulit di tahap mana Kak? Kalau aku ngerasa di tahap administrasi sih. Kenapa tuh Kak? Karena di situ aku harus ngelawan rasa malas dan aku juga harus butuh effort buat menyusun terkait berkas-berkas yang meyakinkan dan rapi. Seperti itu sih. Karena penentu di awal tuh kita harus ngelewatin dulu administrasi. Nah, kalau buat wawancara kan kita tahulah kita udah mahasiswa, kita udah dewasa. Ketika kita yakin, kita nyusun materi, kita bisalah jalanin wawancara dengan baik. Betul banget. Betul. Nah Kak, setelah wawancara nih adalah pengumuman gitu kan. Waktu keterima jadi beasiswa unggulan ini penerimanya, perasaan Kak Anam tuh gimana sih Kak? Kalau ditanya perasaan pasti seneng ya karena kita menjadi awarding. Mungkin aku bakal sedih itu ketika lihat teman-temanku yang nggak lolos, itu mungkin kepikiran sih. Nah dampak yang paling kerasa di Kak Anam waktu jadi penerima beasiswa ini apa Kak? Kalau pertama pasti dari segi finance sih. Jadi dari segi keuangan itu bakal bantu banget karena kita dapat biaya UKT, biaya buku, dan biaya uang saku. Itu yang cukup membantu banget. Sebesar apapun UKT kalian bakal di backup sama beasiswa unggulan. Terus yang kedua tuh terkait, aku ngerasa sebagai penerima awarding tuh aku punya beban moral. Jadi bagaimana aku harus kuliah dengan baik. Karena ketika nggak memenuhi dari IPK setiap semesternya, secara dua semester berturut-turut itu akan digugurkan menjadi beasiswa. Bahkan kalau misal teman-teman menjadi awarding kemudian melakukan pelanggaran atau mungkin pindah prodi, itu harus mengganti uang yang udah dikasih. Jadi beban moral ada positif ada minusnya, tapi aku rasa itu sebagai positif karena itu menjadi penyemangat aku buat kuliah. Terus yang ketiga terkait teman-teman sih, karena cukup aktif BU Undip, jadi aku rasa aku punya semacam ruang untuk berdiskusi di situ. Berarti Kak Anam sebelum kita daftar beasiswa tuh benar-benar harus ditetapkan prodi kita ya, Betul. biar nantinya nggak oleng gitu. Betul. Nah Kak, setelah menjadi penerima, ada nggak sih kegiatan yang dilakukan bareng komunitas yang tadi udah Kak Anam sebut, atau dari beasiswanya disuruh kita melakukan apa gitu?
Karena kebetulan dari komunitas BU Undip itu cukup aktif, jadi ada beberapa program kerja yang itu seperti pelayanan buat peningkatan prestasi, kemudian seperti pengabdian lingkungan, sosial dan lain sebagainya. Itu aku juga beberapa kali ikut. Terus kalau dari Kemendikbud, kemarin sempat diadakan tuh pelatihan penulisan. Jadi diadakan cara offline di hotel atau di ballroom itu, terus kita dikumpulkan semua buat jalanin pelatihan. Aku rasa itu aja sih kesibukannya atau pelatihan yang diberikan. Nah, bahas-bahas kesibukan nih Kak. Sebagai penerima nih, kesibukan Kakak selama udah menjadi penerima beasiswa unggulan itu apa gitu? Kalau kesibukan hampir sama dengan mahasiswa lain sih. Jadi karena kebetulan aku semester 5, jadi ada ya tugas besar, kemudian jalanin kuliah-kuliah dan lain-lain. Tapi kalau kesibukan cara khusus menjadi awarding itu sebenarnya nggak ada. Tapi teman-teman kalau mungkin join di komunitas, pasti akan mungkin jadi anggota, kemudian ngadain proker dan lain-lain. Tapi itu nggak terlalu sibuk sih dan masih bisa dijalani secara enjoy. Nah, Kak, semisal nih teman-teman pastinya kan yang lagi nonton ini pengen banget gitu ya dapat beasiswa, apalagi tadi privilege-nya tuh banyak banget dari beasiswa unggulan ini. Ada nggak sih Kak tips buat mereka supaya menjalankan pendaftaran dari awal sampai akhir tuh semangat gitu, supaya nanti kan yang misalkan kita keterima, kita juga yang kena dampak baiknya gitu. Oke, mungkin aku bakal ngasih tips ke teman-teman dari awal ya, dari awal sampai selesai. Jadi langkah pertama kuatkan niat dulu, itu poin penting. Poin kedua yaitu teman-teman kalau misal udah tahu terkait panduannya, coba pahami panduannya, siapkan sejak sekarang. Karena ada beberapa yang bisa disiapkan dari sekarang. Jadi nanti ketika ada perubahan panduan, teman-teman nggak gelagapan lah istilahnya, nggak kerepotan. Terus yang kedua itu cari-cari relasi sih, itu poin penting banget. Karena dengan orang yang udah menjalani seleksi, pasti pengalaman mereka tuh lebih banyak dibandingkan kita yang awang. Jadi tanya-tanya secara langsung nggak apa-apa menurut aku. Terus terkait tadi yang berkas, udah aku sampaikan di awal tadi ya, terkait esai dan lain sebagainya, ya disiapkan dengan baik jauh-jauh hari, kemudian kritis. Kemudian kalau teman-teman sekarang ngerasa belum punya prestasi, cari prestasi teman-teman. Karena piagam, sertifikat itu bakal bantu banget ketika mendaftar beasiswa. Udah selesai tahap administrasi, kita fokus ke wawancara. Kuasai departemen, kuasai hal-hal yang ingin kalian sampaikan, karena yakinlah yang diketahui reviewer tuh apa yang kita keluarkan, apa bahan materi yang kita kuasai. Jadi kalau teman-teman menyampaikan, teman-teman menulis, tapi teman-teman nggak menguasai, itu bakal riskan banget, karena itu akan bakal jadi bumerang. Terus udah selesai tahap wawancara, jangan lupa berdoa, itu paling penting banget. Betul. Nah Kak, sebenarnya ya kalau bahas prestasi, pastinya tuh teman-teman, apalagi aku, pengen banget nih nyoba beasiswa, terutama beasiswa unggulan ini. Cuma belum punya prestasi. Apakah aku boleh langsung ngeplay gitu biar berdasarkan ya udah kepercayaan diriku aja, atau aku harus menggali dulu prestasi sebanyak-banyaknya gitu? Oke. Sebenarnya itu balik lagi yang tahu reviewer, tapi aku bakal jawab sesuai dengan POV-ku. Dulu aku sempat kenal dari temanku yang dia menjadi awarding ongoing, yaitu semester 3. Dia punya prestasinya tuh cuma di SMA. Jadi waktu kuliah dia nggak punya prestasi. Dan dia daftar dan alhamdulillah menjadi awarding. Aku rasa dari kasus itu, teman-teman kalau punya prestasi di SMA, daftar aja. Terus kasus kedua tuh kalau teman-teman nggak punya prestasi ya. Iya. Karena sekarang, kita fokus ke sekarang ya. Iya. Karena sekarang belum pengumuman panduan, jadi teman-teman nyiapin dari sekarang nggak apa-apa dan berjalan dengan mencari prestasi. Gitu sih saranku sih. Karena ya mau nggak mau harus punya. Kalaupun nggak punya, dicarilah. Iya, apalagi jangkauannya kan nasional ya Kak, Iya, banyak betul. banget. Pasti banyak banget orang hebat daripada kita gitu. Nah Kak, semisal kan ya, aku tuh udah merasa punya prestasi. Terus ternyata persyaratannya itu ada yang ngebuat aku gak merasa, kayaknya gak bisa nih. Kira-kira kalau tahun lalu persyaratan yang ngebuat Kanem kayak, bisa gak ya aku lolos dengan persyaratan seperti ini, itu ada gak ya? Persyaratan yang nggak lolos, maksudnya persyaratan wajib yang harus disampaikan terus nggak ngisi atau gimana tuh? Semisal kan kalau beasiswa itu ada persyaratan ya Kak. Nah pas Kak Anam baca persyaratan, semisal mahasiswa harus berprestasi. Terus Kak Anam merasa udah berprestasi, cuma Kak Anam tuh masih belum cukup puas sama diri sendiri. Kayaknya aku nggak lolos deh kalau cuma mengandalkan prestasiku gitu. Pernah nggak Kak? Dulu sih aku pesimisnya di bagian esai sih. Karena di bagian esai tuh aku ngerasa, karena itu panduannya benar-benar dibebasan ke kita, hanya jumlah kata dan lain sebagainya, dan aku ngerasa ini udah bener belum ya, ini udah sesuai belum ya, jadi kan ada khawatir gitu. Tapi aku coba bikin esai yang
cari data kuantitatif, kualitatif, permasalahan, solutif dan sebagainya, dan aku yakinlah daftar itu. Dan meskipun aku rada pesimis, nggak apa-apa daftarin aja karena kita nggak tahu, kita tuh gambling sekali di beasiswa ini karena yang menilai tuh reviewer. Setiap reviewer tuh pasti punya penilaian yang berbeda-beda. Tapi kalau teman-teman ngerasa ragu dengan persyaratan itu, dilawan aja, disubmit aja. Yang penting jangan ada persyaratan yang nggak disubmit, itu sih poin pentingnya. Jadi contoh, misal ada persyaratan surat rekomendasi, teman-teman nggak ngelampirin itu, ya itu otomatis gagal. Oh, berarti kira-kira karena masih ingat nggak persyaratan tahun lalu buat di berkas ini tuh apa aja, Kak? Persyaratannya yang seperti aku sampaikan tadi, yaitu ada surat rekomendasi, kemudian ada esai, ada tes UKBI, kemudian ada scan nilai, fakta terintegritas gitu dan lain sebagainya. Sebenarnya itu semua template-nya udah ada di bagian form beasiswa unggulan sih. Jadi aku rasa yang perlu kita sampaikan 3. Sebenarnya UKBI, esai, sama surat rekomendasi itu yang butuh effort lebih. Yang lainnya tuh kita bisa cicil kayak scan berkas dan lain sebagainya sih. Nah, tes UKBI tadi kan Kanam udah ngomong lagi tes UKBI. UKBI itu apa sih, Kak, sebenarnya? Oke, jadi tes UKBI itu tes kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi teman-teman harus tes itu di web online UKBI, kemudian nanti akan bayar biaya pendaftaran, dan nanti tesnya secara online kita langsung di depan laptop mengerjakan dan nanti langsung muncul keluar. Dan di situ ada minimal skor yang harus didapat buat daftar beasiswa. Seperti itu sih. Itu berarti seputar bahasa Indonesia aja. Betul. Ya, Kak. Nah, waktu itu karena mengerjain, menurut Kakak itu adalah pertanyaan basic atau pertanyaan yang benar-benar sulit gitu? Itu lebih kayak pelajaran bahasa Indonesia SMA sih. Cuman kita nggak boleh nyepelein karena di situ ada majas, kemudian ada penggunaan kata-kata yang baku dan lain sebagainya. Kemudian ada mendengarkan juga. Jadi membaca, mendengarkan dan menulis, seingat aku. Nanti coba dilihat aja di website UKBI. Nah, kalau ditanya sulit, enggak. Tapi teman-teman harus lihat referensi soal UKBI dulu, biar enggak kaget. Karena di situ ada waktu mengerjakannya. Oh, di waktu berarti ya, Kak. Berarti setiap tahun itu soalnya akan berbeda gitu? Kemungkinan bakal berbeda, tapi pasti ada yang sama sih. Tipenya pasti sama. Kalau untuk beasiswa unggulan ini, dia itu ada skor minimalnya nggak, Kak, untuk tes UKBI ini? Ada, itu sebenarnya lebih ya, ada madya, kemudian ada utama, ada ahli dan sebagainya sih. Nah, kalau minimal kemarin mahasiswa S1 tuh di angka 650 minimalnya. Nah, menurut Kak Anam tuh angka 650 besar atau kecil nih? Enggak terlalu susah sih. Karena kebetulan kemarin aku dapat skor tuh 750 dan itu belum aku maksimalin. Jadi aku prepare-nya enggak terlalu banyak. Jadi aku rasa 650 bukan angka yang besar sih buat tes UKBI. Apalagi kita kan emang orang Indonesia. Betul, gitu ya, Kak. kita udah menguasai bahasa Indonesia iya, lah. betul banget. Nah, Kak, kalau semisal kita udah jadi penerima beasiswa ini, itu ada jangka waktunya nggak sih, Kak? Kayak misalkan 3 tahun, 2 tahun atau berapa gitu? Oke. Jadi bagusnya beasiswa unggulan tuh kita terikat selama 4 tahun. Jadi kalau misal beasiswa lain kan ada yang setahun, 2 tahun, atau mungkin beberapa bulan ya. Jadi beasiswa unggulan tuh kalian terikat selama 4 tahun, tapi nggak boleh pindah prodi. Nggak boleh pindah prodi, nggak boleh keluar, nggak boleh melakukan kesalahan. Gitu sih. Ya sama seperti yang lain. Cuman ya harus udah mateng lah ketika komitmen. Kalian udah dikasih beasiswa, teman-teman harus yakin untuk menyelesaikan studi itu. Seperti itu sih. Nah, semisalkan kita udah lolos nih 4 tahun udah selesai gitu, boleh nggak sih, Kak, ngedaftar lagi? Boleh banget. Jadi salah satu benefit ketika menjadi awarding di S1 itu bakal dilirik lah di S2. Karena di web beasiswa unggulan tuh ada semacam pelaporan progres, pelaporan prestasi, pelaporan publikasi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau misal dirasa S1 udah menjadi awarding, kemudian melampirkan pelaporan secara detail bagus, itu bakal berpeluang banget untuk lolos di S2. Karena di BU Undip itu juga ada S2 dan mereka bercerita seperti itu sih. Oh, semisalkan dari Undip sendiri tuh nuntut kita nggak sih, kan? Kita udah dapet nih beasiswa, ayolah cari prestasi bareng-bareng gitu, kayak atau ya udah mengikuti rangkaian-rangkaian yang ada gitu. Kalau prestasi dituntut enggak sih, cuman kalau rangkaian kegiatan itu wajib sih. Jadi emang kan ada PIC dari Undip, itu ada dari dosen gitu, PIC-nya BU, dan kita emang diwajibkan ketika ada kegiatan dari BU, mahasiswa awarding BU harus wajib ikut.
Oke, berarti selama Kak Anam nih udah jadi awarding beasiswa, masih ada yang dibingungin gak sih Kak? Kayak misalkan Kakak udah keterima, aduh aku harus ngapain ya? Nah kalau misalkan bingung kayak gitu berarti nanyanya ke PIC yang ada gitu. Betul. Tapi sejauh ini nggak ada yang dibingungkan sih, karena semua informasi itu udah langsung ditransfer di grup komunitas itu. Oh, berarti memang kalau udah dapat beasiswa unggulan ini benefitnya banyak banget ya Kak? Banyak banget. Sampai nggak kebingungan, kayak udah tinggal jalan aja. Betul, banyak banget pokoknya. Nah teman-teman, jadi itu percakapan kita pada hari ini. Kayak aku berterima kasih banget sama Kak Anam udah bersedia untuk sharing-sharing tips, pengalaman maupun cerita ke kita. Nah teman-teman, ada gak sih Kak sebelum ditutup nih closing statement untuk mereka, untuk mahasiswa teman-teman yang lagi nonton gitu? Oke. Kalau terkait closing statement, sebenarnya aku pingin dari teman-teman yang sekarang lagi ingin mendaftar beasiswa, teman-teman harus punya rasa kuat dulu untuk menyelesaikan pendaftaran itu. Terus pahami panduan yang ada, kemudian siapkan secara nggak apa-apa teman-teman. Jadi berkas-berkasnya itu tuh cukup banyak. Tapi kalau misal dari Hamin 1 tahun ini ya, itu teman-teman punya keinginan buat daftar, cicil aja dari sekarang nggak apa-apa. Cari prestasi, kemudian pahami terkait bagaimana seleksi dari beasiswa unggulan. Nggak menutup kemungkinan teman-teman bakal lolos di misal semester 3, semester 5 itu bakal kemungkinan banget sih. Jadi poin pentingnya adalah kalau teman-teman ingin untuk mendaftar beasiswa, punya rasa yang kuat dulu dan siapkan sejak dini sih. Dan jangan ragu karena semua peluang itu ada di kita semua. Jadi eman-eman kalau kita nggak dapat gitu sih. Betul, kayak sebenarnya semua orang ini punya peluang yang sama ya kan ya Kak. Nah berarti beasiswa unggulan ini bisa untuk semester 3 dan untuk semester 5. Ya, semester 3, semester 5 dan juga maba waktu SMA. Nah berarti teman-teman bisa langsung disiapkan dari sekarang gitu. Jujur banyak banget insight yang aku dapat dari pembicaraan kita berdua Kak. Semoga teman-teman yang ada di rumah juga ataupun dimanapun kalian berada yang lagi nonton video ini dan semangat buat mencari beasiswa, apa yang udah kita obrolin ini benar-benar bermanfaat gitu ya Kak. Nah Kak, aku mau dong motivasi buat mereka supaya mereka tuh tetap semangat. Kira-kira mereka harus menanamkan di dalam diri tuh motivasi seperti apa supaya mereka tuh nggak down di tengah jalan gitu. Oke. Kalau dulu aku punya semacam prinsip bahwa kita semua tuh derajatnya sama, kita semua tuh sejajar. Tapi ketika teman-teman nggak bisa, tapi orang lain bisa, itu harus dipertanyakan sih. Kenapa dia bisa? Kenapa aku nggak bisa? Dan dari situlah nanti teman-teman akan termotivasi, akan semangat, akan terbentuk lah. Kalaupun gagal di tengah-tengah, nggak apa-apa. Gagal-gagal, itu nanti bakal berhasil juga. Meskipun nggak berhasil, ya adalah nanti dapat beasiswa lain. Poin pentingnya, nggak usah pesimis. Teman-teman kalau punya niatan, coba aja, tapi dengan kunci siapkan dengan baik gitu sih. Betul, jadi jangan takut untuk mencoba ya Kak. Betul. Karena teman-teman bisa aja langkah kecil yang kalian lakukan sekarang ini menjadi perubahan besar gitu di kehidupan kalian nantinya. Nah teman-teman, kalau semisal masih teman-teman tuh masih bertanya-tanya tentang beasiswa unggulan dan belum kejawab sama Kak Anam, itu boleh nggak sih Kak kita mampir ke sosial media pribadi Kak Anam? Boleh banget. Jadi teman-teman kalau mau tanya seputar beasiswa unggulan, teman-teman bisa DM aku aja di @anam_l_. Tadi di situ aku, misal teman tanya mau minta SMS, mau minta list wawancara Mas, nanti bakal aku kasih dan kita bakal obrolin bareng-bareng lah. Nanti kalau ada waktu luang mau ketemu langsung di Undip juga nggak apa-apa. Nanti main aja di Gedung Teknik Lingkungan gitu sih. Nah teman-teman, jadi jangan sungkan untuk bertanya ya Kak. Karena teman-teman harus ingat kalau perjuangan kita di semasa kuliah itu emang nggak selalu mulus. Tapi kalau kita mau berusaha, kita mau mencoba, apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Nah jadi sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Sayangnya kita itu udah berada di akhir obrolan kita nih Kak Anam. Semoga apa yang udah Kak Anam keluarin, motivasi yang udah Kak Anam tanam ke mereka-mereka ini bisa benar-benar diaplikasikan di kehidupan nyata. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus berjuang meraih mimpi kalian. Jadi sekian dari kami berdua. See you.